Selamat pagi. Nih, Jas ada komen bagus. Sang Saka Aji namanya. Waduh, maaf Pak Jas mau tanya, pernah tidak Bapak merasa putus asa? Wah, kalau saya enggak pernah merasa putus asa, bukan manungso Pak. Bukan manusia saya Pak. Ya pasti Pak, pernah Pak. Cuman saya punya filosofi hidup. Ya, filosofi hidupnya adalah bahwa hari kemarin itu finish. Ya, masa lalu tuh finishnya hari kemarin. Kalau masa depan itu dimulai hari ini. Itu filosofi hidup saya. Sehingga saya tidak pernah menyesali masalah-masalah, kegagalan-kegagalan, kehancuran-kehancuran yang sudah saya lewati. Itu yang saya punyai dalam filosofi hidup saya. Ya. Soalnya saya lihat di semua VT Pak Jas, sepertinya Bapak selalu semangat dan bahagia. Nah, itu pilihan. Itu pilihan. Saya memilih tidak bercerita masalah saya. Saya memilih tidak menyesali masalah saya. Saya memilih tidak ngeloni masalah. Tapi saya memilih tujuan hidup saya apa. Nah, itu yang harus ada dalam semua orang. Karena itu pilihan, ya. Jangan bilang itu ditakdirkan, tidak. Oh, saya ditakdirkan semangat, enggak ada itu, enggak ada. Semua manusia, siapapun dia di kolong langit ini, semua dilahirkan dari rahim wanita, itu sama. Dikasih waktu 24 jam dan modal diri yang unlimited, yang tak terbatas. Ya, modal dirimu dari kamu lahir itu dimulai dari usia 28 minggu dalam kandungan ibumu. Saat kamu berusia 28 minggu dalam kandungan ibumu, neuron otakmu tumbuh. Nah, itulah awal mula modal dikasih sama Sang Pencipta. Nah, permasalahannya kamu tidak bisa memilih modal apa yang kamu harus terima. Ya, ada orang yang dilahirkan dengan modal tidak ada tangan. Ada orang yang dilahirkan dengan modal tidak ada kaki. Tapi ada orang yang dilahirkan dengan modal tidak ada tangan, tidak ada kaki. Atau dia tidak dilahirkan dengan tidak ada modal melihat, atau mendengar, atau berbicara. Masing-masing orang dikasih modal sesuai dengan kapasitas hidupnya masing-masing. Hanya permasalahannya, orang itu mengembangkan modal tersebut tidak. Ketika kamu tidak punya tangan, kamu tidak punya kaki, kamu tidak punya mata, kamu tidak punya telinga, kamu tidak punya mulut, itu kamu mengembangkan tidak modal itu. Nah, kalau kamu mengembangkan modal itu, maka kamu menjadi luar biasa. Itu yang terjadi dengan orang-orang hebat seperti Beethoven, yang tidak punya mata untuk melihat, tapi bisa menjadi komposer dunia. Ada yang seperti Helen. Helen siapa itu? Ya, yang tidak bisa melihat, tetapi menjadi penyanyi yang sangat top. Ada yang seperti Lena Maria. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki sebelah, tapi menjadi orang yang sangat luar biasa. Ada yang menjadi Need Fujits. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi menjadi orang yang menginspirasi dunia. Nah, kamu mengembangkan dirimu seperti apa? Yang saya melihat adalah orang-orang yang lengkap ketika dilahirkan, tapi dia tidak pernah mengembangkan dirinya. Itu yang menjadi masalah. Karena modal diri itu tidak terbatas. Ya, sesuai dengan keadaan kamu. Apalagi kalau kamu tidak bisa memilih kan, dilahirkan dari keluarga apa kan tidak bisa memilih. Tapi kamu akan menemukan orang-orang yang akan membackup kamu minimal 7-10 tahun pertama ketika kamu sudah dilahirkan. Ya, kalau mereka memberikan didikan yang baik, modalmu berkembang. Tapi kalau mereka tidak bisa memberikan modal yang baik, didikan yang baik, ya modalmu tidak bisa berkembang. Kan itu tujuannya. Tapi meskipun kamu dibesarkan dalam lingkup situasi kondisi yang tidak membackup modalmu dengan baik, kamu punya pilihan diri. Seperti saya ini dilahirkan dari keluarga yang cukup kaya. Ya, ayah saya itu tinggal di dalam lingkup pengusaha pabrik kacang. Ayah saya memiliki warisan di sana. Tetapi ketika saya dilahirkan, saya dibesarkan, ya saya dibesarkan dalam kemiskinan. Susah, sampai makan aja susah. Bisa jadi hari-hari saya itu kenyang karena minum air sumur. Menjadi pemulung, kerja mengais puntung rokok. Di kampung saya itu puntung rokok masih laku dijual tuh. Di kampung saya, Kota Kretek itu puntung rokok masih laku dijual.
Zaman itu 1 kilo harganya sekitar 35 perak. 15 perak jadi 35 perak. Ketika saya meninggalkan kampung saya tahun 1989, itu puntung rokok seharga 35 rupiah per kilo. Ya, kardus, saya sebagai pemulung untuk mengumpulkan kardus, saya mengais batok kelapa di setiap pasar, dikumpulkan dan kemudian dijual. Saya membantu meracik jamu di rumahnya tukang jamu yang cukup terkenal di kampung saya, namanya Nyonya Bancan. Susah, hidupnya susah. Kelas 5 SD saya udah bekerja untuk mencari uang dan memberikannya ke orang tua saya. Karena orang tua saya, mama saya punya anak banyak banget, apalagi setelah orang papa saya meninggal tahun 87. Wah, itu laki semua harus bekerja untuk saling membantu, dan saya bekerja paling keras dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang lain untuk saya mendapatkan uang dan bisa diberikan kepada orang tua saya. Itu pilihan. Dan kemudian ketika tahun 89 saya harus meninggalkan kampung saya dan pergi ke Jakarta, oh itu tidak gampang. Tidak semua orang bisa melakukan. Ya, banyak pikiran. Dan setelah tahun 89 saya meninggalkan kampung saya, 5 tahun saya tidak pulang. Itu pilihan. Gitu, sehingga jadilah hari ini seperti yang saya kerjakan hari ini. Gitu. Itu pilihanmu. Gitu. Makanya hidup itu adalah pilihan. Kamu mau memilih hidupmu menjadi sehat, kamu memilih hidupmu menjadi sakit, kamu memilih hidupmu untuk menjadi kaya, kamu memilih hidupmu menjadi miskin, itu semua tergantung pilihan kamu. Kamu mau bahagia, itu pilihan kamu untuk menentukan hidupmu. Kamu mau menjadikan semua yang terjadi dalam hidupmu itu masalah, itu pilihan kamu. Tapi saya tidak mau menjadikan masalah. Saya mau jadikan itu semua batu loncatan. Sehingga saya bisa menginjak itu untuk menjadi lompatan saya ke depan lebih jauh, lebih tinggi. Nah, itu yang saya kerjakan. Makanya ketika saya mengalami kehancuran dalam kehidupan saya tidak khawatir. Tahun 89 pertama kali saya ke Jakarta itu saya pernah tinggal di Jembatan Grogol. Tidak pernah menyesali itu saya. Ya, ngamen di bis kota, tidak pernah menyesali itu saya. Dan saya tidak pernah malu mengakuin itu. Ya, sampai pernah ditendang dari bis kota dari Blok M menuju ke Tanjung Priuk di depan Ratu Plaza. Pernah saya ditendang. Ya, gara-gara nyanyi lagu yang saya nyanyikan, ada orang yang tidak suka dengan lagu itu. Ya, ya sudah, tidak apa-apa. Saya nyanyi kalau tidak salah lagu itu ada satu lagu Batak sama satu lagu sekolah minggu. Lagunya itu, lagu Bataknya itu nang tu dia au dibuang, nang tu dia au dibuang. Itu lagu Bataknya saya nyanyikan. Terus sama lagu satu lagi sekolah minggu itu, dengar dia panggil nama saya. Itu saya nyanyikan lagu itu di bis. Karena saya tidak pintar nyanyi. Terus ada teman saya main gitar. Ya sekarang masih ada. Sama satu lagi teman saya namanya Gernaida. Nah sekarang menjadi orang hebat di GBI itu. Ya, Gernaida Pakpahan itu satu leteng sama saya untuk ngamen bareng itu di bis kota itu. Ya, jangan dikira kami hidup enak-enakan, enggak. Dan kemudian saya bisa melihat peluang jualan dasi, jualan cepitan dasi ke teman-teman di kampus dengan cara saya nabung kulakan di Mangga 2 waktu itu, jual dasi untung ya 1.000-2.000 dikumpulin. Terus kemudian cara saya menambah duit dengan saya mendatangi pangkalan-pangkalan taksi, yang bersihin taksi yang kotor-kotor. Zamannya waktu itu kan zaman taksinya bukan hanya Bluebird, itu ada Presiden, ada Koperasi, ada Gamya, ada apalagi itu Express, itu banyak banget zaman itu. Dan pernah sempat narik taksi saya. Ya, sempat, dan mengalami kehancuran bukan cuma sekali 2 kali, tapi saya melihat setiap kali krisis pasti ada kesempatan. Nah, itu yang menjadi saya melihat peluang dalam hidup. Ya, setiap kali krisis, kamu tidak boleh mengutuki krisis apapun itu. Bahkan ketika saya sampai terusir pun saya tidak pernah mengutuki masa-masa saya susah. Ya, bahkan saya diperlakukan tidak adil pun saya melihat itu sebagai peluang. Nah, mindset yang kamu punya seperti itulah yang membuat kamu terus berbahagia. Ya, karena kamu melihat kegagalan menjadi batu loncatan. Pegas yang kamu harus naikin untuk melompat lebih tinggi, berjalan lebih jauh, berlari lebih kencang, dan kemudian terlempar lebih jauh lagi untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Gitu, Pak. Ya, semua pilihan hidup, tinggal kamu mau memilih yang mana. Nah, kesempatan memilihnya ada dalam dirimu masing-masing. Ya, pilihan untuk bahagia atau pilihan buat sukses, semuanya ada dalam dirimu, termasuk pilihan untuk sehat.